Apa jadinya jika bumi yang kita tinggali terkena sebuah wabah virus yang mematikan, di mana dampak virus tersebut bisa membuat manusia menjadi zombie? Apakah kita akan melawan para zombie tersebut ataukah kita akan bersembunyi di bawah meja? Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film bertema zombie yang dirilis pada tahun 2022 yang berjudul Resident Evil. Meski kita sering melihat beberapa versi mengenai Resident Evil, baik dalam sebuah game ataupun film solo, namun tidak akan menutup kemungkinan akan membuat kalian bosan atau bisa membaca alur cerita yang dibuat secara berulang-ulang. Bercerita tentang dua waktu berbeda, baik sebelum kiamat zombie ataupun sesudahnya, yang dimana sebuah petaka dimulai ketika ada sebuah kebocoran atau kekacauan yang dimulai di sebuah lab perusahaan bernama Umbrella yang sangat dirahasiakan. Lalu sebuah kota yang bernama Raccoon City yang terdengar tak begitu asing. Berhubung memiliki 8 episode, maka dari itu saya akan membahas 2 episode dalam satu pembahasan terlebih dahulu, guna mempermudah kalian menikmati alur cerita dalam film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah tahun 2036. Tepatnya 14 tahun para manusia yang tersisa di bumi mencoba bertahan hidup di kiamat zombie. Namun karena saat ini populasi zombie semakin banyak, sedangkan manusia semakin sedikit. Lalu kemudian terlihat seorang wanita bernama Jade Wesker yang tengah melakukan sebuah penelitian terhadap para zombie di kota London, di mana Jade terpaksa melakukan penelitian tersebut demi sebuah misi yang sangat penting, yaitu menghabiskan hari-harinya untuk meneliti perkembangan virus yang terdapat pada tubuh zombie, sama halnya seperti ayahnya dulu. Pada sore itu, Jade pergi ke sebuah tempat sembari membawa seekor kelinci uji coba. Hingga tak lama menunggu, muncullah sekelompok zombie menghampiri kelinci tersebut. Namun karena dirasa percobaan gagal, karena zombie masih saja bersifat brutal, Jade yang sembrono pun kini akhirnya balik diserang oleh para zombie-zombie itu. Sehingga Jade yang panik seketika menekan sebuah tombol yang mana dengan cepat membakar seluruh zombie dengan alat yang telah ia persiapkan. Namun sial, belum cukup mengambil napas dalam, seketika muncul sesosok makhluk besar semacam ulat yang terkena T-virus dan bersiap menyerangnya. Hingga dikala Jade kewalahan diserang makhluk tersebut, muncullah beberapa orang bergegas menyelamatkannya. Hal itu mereka lakukan dengan alasan mereka melihat sebuah simbol jika Jade adalah seorang penyintas, dan ia benar-benar sangat berharga. Lalu scene pun berpindah pada tahun 2022, tepatnya 3 bulan sebelum kehancuran dunia terjadi. Di mana saat itu Jade yang memiliki saudara perempuan bernama Billy tengah dibawa oleh sang ayah menuju ke sebuah tempat singgah Raccoon City, di mana penjelasannya ayah mereka yang bernama Wesker adalah sebuah dokter atau ilmuwan di Umbrella. Jadi mereka diberikan penampungan dengan situasi yang serba berkecukupan. Jade selaku anak yang melihat ayahnya selalu sibuk tampaknya begitu membenci dengan sifat itu. Sementara itu di sisi lain, Jade harus selalu bersifat tangguh pada sang adik yang terlihat lemah dan selalu menjadi bahan bulian. Di siang harinya terlihat Billy berkunjung ke perusahaan Umbrella, tempat ayahnya bekerja. Di mana ia di sana merasa sedikit aneh ketika melihat karyawan-karyawan Umbrella tengah membawa banyak sekali hewan kelinci untuk dijadikan bahan-bahan eksperimen. Atas kejadian itu, Billy yang penasaran lantas mengajak Jade untuk pergi ke perusahaan Umbrella secara diam-diam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, karena sejauh ini perusahaan Umbrella menutupi semuanya dari publik. Hingga tanpa berlama-lama, kemudian Jade pun berusaha mengambil kartu identitas serta ponsel milik sang ayah untuk melakukan sebuah kunjungan ilegal yang tidak diperkenankan. Setelah berhasil masuk ke area dalam perusahaan yang tampak hening dan tanpa ada yang bekerja lembur, mereka berdua pun bergegas masuk ke area pusat data penelitian. Sehingga Jade yang memiliki kemampuan dalam hal mencari kini menghidupkan sebuah komputer. Dengan sebuah hal mengejutkan ketika ia pun melihat sebuah file berisi insiden Tijuana, di mana di dalam video itu terlihat banyak sekali manusia yang tewas karena sebuah hal yang berasal dari perusahaan Umbrella itu. Berbeda dengan Billy yang penasaran berlebih, tampaknya berusaha membuka sebuah kandang meski terdapat signal berbahaya, sehingga ia yang sembrono dihadapkan dengan keluarnya seekor anjing zombie.
yang tengah dijadikan eksperimen oleh perusahaan tersebut. Di situasi panik yang tiada terkendali, mereka berdua pun mencoba bersembunyi. Namun dikarenakan sebuah hologram suara hidup, hal itu membuat posisi mereka pada akhirnya diketahui. Dan pada akhirnya Billy menjadi korban keberingasan anjing tersebut. Sebelum akhirnya Jed berhasil menghabisi zombie anjing itu. Di tengah rasa bingung yang mereka dapati, untunglah sang ayah secara tiba-tiba datang dengan sebuah asumsi jika ia menyadari ketika melihat kunci dan ponsel miliknya hilang. Dikarenakan situasi yang tidak aman, sang ayah lantas segera menyuruh kedua anaknya segera kembali ke rumah sebelum ada petugas polisi yang datang ke sana. Sehingga di tengah kepergian mereka, Wes yang ingin menutupi hal ini tampaknya berusaha membuat sebuah pembelaan dengan bersikelik seolah-olah ia yang mendapatkan serangan. Tak lupa ia juga menghapus semua rekaman CCTV agar semua data-data hilang. Kejadian ini tak luput dari perhatian seorang wanita bernama Evelyn, yang mana ia sendiri berada satu tingkat di atas wewenang Wes. Jadi saat Evelyn berbicara padanya, Wes tampak menunjukkan rasa gugup yang begitu amat terlihat. Setelah menyelesaikan permasalahan yang sang anak sebabkan, pada akhirnya Wes yang tiba segera mengecek keadaan Billy, tanpa melakukan sebuah amarah terhadap sikap kedua anaknya itu. Dan di situ tanpa ada pertanyaan lebih lanjut, lantas Wes meminta kepada kedua anaknya untuk merahasiakan kejadian hal tersebut. Ketika hari berganti pagi, tak lupa Wes selalu memeriksa keadaan Billy. Tak lupa ia juga pergi ke ruangan laboratorium guna menyuntikkan sampel darah dari sang anak kepada seekor tikus, guna melihat reaksi tikus itu secara alami. Dan sial begitu mengejutkan, tiba-tiba saja ia mengalami kejang-kejang. Hal itu membuat ia bergegas menyuntikkan cairan yang biasa ia gunakan tersebut. Meski kita pada saat ini belum mengetahui apa yang Wesker derita. Tepatnya di area sekolah, jadi yang tahu rekan barunya yang bernama Simon bisa mertas, lantas meminta bantuan kepada Simon untuk membuka blokiran situs yang telah membahas sebuah insiden perusahaan Umbrella. Dengan bantuan Simon secara cepat dengan apa yang tadinya tidak jadi ketahui dan pahami ketika dalam situasi itu menjelaskan sesuatu hal mengejutkan. Karena adanya sebuah pembantaian kanibalisme yang ditutupi dari pemerintah. Sehingga Jed yang tahu hal ini berusaha menitipkan sebuah email kepada sang penulis untuk bisa mengabarinya. Beberapa hari setelahnya, Dr. Wes menghadiri undangan pertemuan dari Evelyn. Di sana, Evelyn meminta kepada Wes agar bisa mengedarkan sebuah obat dengan embel-embel vitamin untuk bisa diedarkan. Namun, Wes yang tahu resiko apa yang akan terjadi lantas menolak. Namun, ketika Evelyn mengetahui kondisi Wesker yang selama ini selalu menyuntikkan sesuatu, membuat Wesker yang sedikit diancam tidak bisa melakukan penolakan, selain menuruti perintah Evelyn. Di sisi lain, terlihat Billy yang mulai merasakan hal aneh yang terjadi pada tubuhnya. Di samping itu, Jed yang sudah melakukan kontak dengan pembuat artikel itu di salah satu situs yang telah diblokir oleh pihak perusahaan Umbrella, yang mana seorang pria yang merupakan seorang reporter bernama Rubio, kini lantas menjelaskan mengenai sebuah insiden yang telah terjadi beberapa tahun lalu, yang telah mengakibatkan seorang pria di laboratorium gila setelah terkena sebuah gigitan hewan eksperimen, yang mana dalam kurun waktu 48 jam, orang tersebut berubah menjadi kanibal dan mulai menyerang manusia. Bukan cuma hal itu, pria yang terinfeksi itu harus tewas, karena virus itu telah menyebar kepada otak pria tersebut. Hal itu membuat Jed panik dan takut, karena di sini dia tidak ingin jika Billy akan mengalami hal yang sama seperti pria itu. Kemudian, Shin pun kembali kepada Billy. Billy pun mulai merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Begitu pula dengan tikus yang sempat diberikan sampel darah Billy oleh Dr. Wesker pun tiba-tiba berubah menjadi agresif. Lalu Shin pun beralih kembali pada tahun 2036, melanjutkan kembali Jed yang terbangun di sebuah tempat, dengan bertemu seorang pria yang bernama Ted yang telah membawanya ke tempat itu sekaligus memimpin camp tersebut. Akan tetapi suatu penjelasan membuat Jed geram, di mana Ted yang tahu Jed adalah properti milik Umbrella yang sangat berharga, lantas berusaha menjual Jed ke perusahaan Umbrella, yang mana sebentar lagi akan tiba, membuat Jed yang tak bisa apa-apa seolah diam dan pasrah. Sehingga pasukan Umbrella yang kini tiba untuk menjemput Jed
Seorang pria bernama Baxter selaku suruhan pihak Umbrella berterima kasih pada Ted karena telah berhasil membawa Jet pada mereka. Belum sempat mendapat hadiah yang dinanti-nanti, tiba-tiba kini Baxter langsung menghabisi Ted. Hal itu pula diwarnai dengan aksi pembantaian anggota Ted dengan begitu brutal. Jet yang memanfaatkan kesempatan itu lantas kabur dan melompat pada kerumunan zombie-zombie. Baxter yang mengetahui Jet sangat berharga bagi mereka berusaha membantu Jet karena bagaimanapun mereka butuh Jet dalam keadaan hidup-hidup. Jet yang selamat berkat bantuan anak buah Ted mencoba berterima kasih padanya. Namun belum sempat berbicara banyak, tak lama setelah itu muncullah kumpulan zombie yang mana langsung menyerang anak buah Ted. Jet yang tidak bisa melakukan hal banyak, hanya bisa menyelamatkan diri, berkendara kemanapun yang mampu ia gapai. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, hal ini pun menuntun Jet tiba di kawasan Inggris. Dirasa ia menjadi buronan Umbrella, Jet berusaha mendatangi seorang wanita yang bernama Melinda, di mana tujuannya ke sana dengan niat bertemu dengan suami Melinda yang bernama Barry, di mana dia orang yang biasanya mengantarkan banyak orang untuk menuju ke sebuah tempat, dalam antara lain penyelundupan ilegal. Akan tetapi saat Melinda mengatakan Barry tidak ada di rumah, lantas hal itu membuat Jet curiga. Dan ketika membuka pintu kamar mandi, Jet dibuat terkejut ketika melihat Barry sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat Jet yang memahami apa yang dilakukan Melinda mencoba meminta sebuah catatan rekan Barry yang biasa melakukan pengantaran hal serupa. Setelah mendapatkan semua informasi singkat, Jet pun bergegas pergi dari sana untuk menemui Kieran. Ketika Jet hendak menyeberang menuju ke kota Calais, tiba-tiba mendapat serangan dari pihak Umbrella. Hingga film Resident Evil episode 1 dan 2 tahun perilisan 2022 pun kini selesai.